Oke, halo semua. Selamat datang di podcast kesiangan. Ya. Kenapa ini namanya podcast kesiangan? Karena kita sangat ngaret banget ya guys ya. Iya, jadi Janjian rencana- jam berapa, datangnya jam berapa. Iya, rencananya jam 10 ya. Tapi ini sekarang jam 2, 1.57, jam 2. Gila. Ya nggak apa-apa, karena banyak hal yang perlu kita lakuin ya. Karena kita sibuk atau gimana? Sibuk banget ya. Kita sibuk banget. Sibuk banget, tugas Iya, banyak. tugas Wow. banyak, ya ampun. Kayak kita harus ngambil ke Xiaoju, ke tempat-tempat lain. Oke, tapi sebelum itu kita lagi ada di mana nih? Di Di Sorea, Cafe Sorea, tepatnya di daerah Gejayan. Kalian juga bisa datang sini, tempatnya comfy dan ya minumannya juga enak sih ya. Ya, tempatnya juga open. Iya, open minded. Ya, open. bukan open minded. Ya, tapi Outdoor. dia outdoor. Outdoor dong. Outdoor. Jadi di sini di podcast ini kita bakal ngobrolin tentang moderasi beragama. Nah, pertama aku mau nanya-nanya nih. Moderasi beragama tuh apa dah? Kita ngobrol aja dulu. Apa? Kalau menurutku sendiri ya, Iya. moderasi beragama itu kalau dari sudut pandang seseorang itu kayak cara pandang orang tersebut terhadap agamanya. Karena ini moderasi ya, moderat. Nah, dia itu mandang agamanya enggak terlalu bebas sama enggak terlalu berlebih-lebihan. Jadi seimbang lah gitu. Seimbang. Kayak gitu. Itu menurutku. Betul. Berarti kayak nggak radikal gitu ya? Bisa Ya, dibilang ya? enggak terlalu melebih-lebihkan, tapi sesuai lah. Iya. Oh begitu. Ya. Dimana menurut sepengetahuanku Hah? moderasi beragama ini ada indikatornya. Nah, yang pertama itu komitmen kebangsaan. Dimana kita tuh sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di undang-undang dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan. Nah, yang kedua itu ada toleransi. Nah, ini kan moderasi beragama, kita toleransi di mana di Indonesia ini banyak sekali agama ya. Iya banyak. Iya. Bagaimana? Ada berapa sih? Kita ada 5 ya? Gitu. Belum 6, nggak nambah? Nggak ada. 5 doang. Bukannya banyak, bahkan yang nggak ada agama juga. Oh iya. Ya 6 bro. Bukan dong. Kalau nggak ada agama berarti bukan agama. Gimana sih? Gimana kita kan Iya, ada harus 5. saling toleransi sama. Mungkin Iya. dia dari agama A, B, C ya kita harus sama toleransi gitu. Nah, yang ketiga itu ada anti kekerasan, dimana seringkali terjadi sebuah kelompok yang mengatasnamakan agama. Nah, Oh. makanya kayak Oknum gitulah ya Oknum, kita nah. bilangnya. kadang dia Iya. melakukan kekerasan tapi kayak mengatasnamakan agama, kayak teroris ibaratnya. Oh iya banyak tuh. Banyak kan? Jadi bikin stereotip gitu nggak sih? Betul. Iya loh. Nah, yang terakhir itu ada penerimaan terhadap tradisi. Hmm. Dimana kan kebudayaan kita, tradisi kita itu kan sangat banyak sekali. Nah, kita harus menerima perbedaan itu dan kayak selagi dia masih sesuai dengan konteks keagamaan gitu. Tapi ngomong-ngomong soal yang tadi tuh apa? Yang teroris itu ya? Iya. Itu tuh jadi bikin stereotip banget ya itu. Iya, itu. Kayak nih misal gue tes ya. Yang teroris agama yang apa? Nah, itu jadi Nah, itu kan kayak pasti ada langsung muncul ya agama apa gitu yang muncul. si A, B, Pasti C. iya, Itu tuh parah juga sih sebenarnya. Ya, karena kalau menurutku tuh orang anggap kayak misalnya di Amerika. Kan di Amerika tuh banyak orang yang anggap, orang-orang Amerika nganggap kayak orang yang pakai jubah, pakai sorban Iya, itu itu tuh teroris. Iya teroris. loh, dan Karena mereka nganggap itu tuh karena peristiwa sebelumnya ada kayak orang berpakaian seperti itu terus ngeledakin sesuatu atau enggak kayak ini sedikit kontroversial ya tentang peristiwa 9/11. oh ya 9/11 ya. Itu kan jadi membawa pengaruh buruk dan besar bagi agama, suatu agama gitu. Padahal kan Iya. yang melakukannya tuh oknum yang menyalahgunakan mengatasnamakan agama itu. Iya, emang itu banyak sih historically itu emang banyak ya secara sejarah. Kayak nggak cuma di Amerika ini. Kalian tahu yang bom Bali itu nggak sih? Ya. Nah, itu kan mengatasnamakan agama juga tuh.
itu udah bikin ngerusak nama juga. Emang banyak macamnya yang begitu ya. Jadi membuat kita yang kayak kalau melihat orang itu kayak lebih kayak ini apa ya, kayak lebih kayak hati-hati, was-was gitu, padahal yang melakukannya itu oknum aja. Iya sih. Tapi karena aktivitas itu kayak kejadian itu, jadi kayak kita melihat sebuah orang yang penampilannya sama, jadi kita berpandangan kayak orang ini juga melakukan itu gitu. Padahal nggak semuanya gitu. Tapi emang susah juga kalau menurutku ya, susah juga buat kita nggak berpikir demikian. Karena sebelum itu ini emang sensitif banget ya kalau soal agama ya. Kita di sini nggak mendukung atau merendahkan agama manapun. Kita hanya membicarakan apa yang terjadi aja, dan ini nggak berlaku cuman di ranah agama, bahkan di ranah instansi. Nah, yang kita tahu ya kan memunculkan stereotip kayak gini, kayak soal kepolisian kayak gitu-gitu kan banyak sekali yang sering kita temui kayak oknum-oknum bla bla, itu tuh jenisnya sama seperti agama yang sekarang kita bahas ini ya. Itu tuh jenisnya sama. Jadi ketika suatu kelompok itu melakukan di dalamnya itu banyak oknum yang melakukan gitu, pasti akan munculkan stereotip itu yang tadi itu kan, kayak terorisme sama itu emang minus banget sih. Iya. Apalagi kayak banyak sekali perbedaan mazhab ya kayak mazhab itu apa? Mazhab itu seperti pandangan, aliran ya sih? Aliran pandangan. Ibaratnya kalau kita datang ke masjid A kayak nggak diterima karena kita apa gitu kan. Itu banyak sekali, apalagi di Jawa ya. Ya tapi ya gitu, para pengikutnya yang fanatik gitu, yang terlalu melebih-lebihkan, yang anggap kalau yang beda ini itu kayak istilahnya nggak benar, bid'ah atau sesat gitu. Kan di sekarang kayak gitu kebanyakan. Kayak misalnya ada yang sholatnya tuh dia itu kayak datang langsung gitu, megang gini, atau sholatnya pokoknya posisi tangannya beda-beda. Terus para mayoritas yang di daerah itu tuh kayak nganggep ajarannya salah, nggak benar, ya gitu. Padahal mereka tuh sebenarnya nggak tahu kalau kayak ilmunya tuh kurang gitu, kayak orang bodoh yang nggak tahu dirinya bodoh gitu. Kayak orang bodoh yang pintar, kayak apa ya? Orang pintar dibodoh-bodohi gitu. Enggak. Gimana? Orang bodoh yang ngaku pintar. Gitu. Orang bodoh yang ngaku pintar. Gitu. Ya kayak gitulah. Tapi banyak ya sekarang yang begitu ya, kayak orang yang mengatasnamakan agama untuk ya suatu kepentingan. Iya, suatu kepentingan tertentu. Gila, paling gila nih ya. Gila. Yang aku sadar nih, aku nggak menyebut siapa atau golongan manapun ya, cuman tuh ada memang yang dalam tanda kutip kasarnya nih, itu tuh jual agama. Betul. Itu parah banget. Itu ngancurin moderasi banget loh. Banget. Karena kan di moderasi kita harus saling ya, harus menerima perbedaan juga ya, entah itu dari sesama agama atau beda. Nah, tapi orang-orang yang mostly aku pandang, aku lihat itu dia kasarnya menjual agama itu dia akan membentuk golongan tertentu yang nantinya itu bakal misahin golongan mereka dan golongan yang lain. Iya, jadi mereka rata-rata seperti itu. Itu gila banget. Beneran. Dan kalau kita ibaratnya menjual agama itu kayak banyak lakunya kayak laris banget. Di Indonesia laris banget begitu. Di mana-mana ada. Wow. Iya loh. Apalagi yang bisa bahasa binatang itu. Tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul dari mana? Kayak ibarat ini udah dari ini ya dijual. Ya memang ya pasti ada pengikutnya, ada aja gitu. Walaupun emang kita heran ya kadang-kadang kok ada yang percaya gitu. Tapi yang aku lihat ya emang mungkin karena Indonesia itu dari awalnya itu sangat dasarnya tuh dasarnya tuh kepercayaan banget gitu loh. Entah dari awalnya kita animisme dinamisme gitu kan, makanya banyak masyarakat yang
ketika dia tidak tahu apa-apa dan dia merasa ada orang yang tahu, nah secara langsung tuh percaya. Iya, langsung percaya. Langsung percaya karena ya basicnya dari sebelumnya seperti itu, kayak ya udah percaya aja deh gitu. Siapa tahu emang dia bisa gini, bisa gitu. Tapi itu jadi opportunity mereka, kesempatan mereka buat jualan. Nah itu yang paling parah banget sih. Jadi mungkin gitu aja podcast dari kita, podcast kesiangan. Oke. Ya. Terima kasih buat semuanya yang udah dengerin podcast kita. Siapa tahu ini bisa jadi hal positif bagi kita semua. Kita punya insight-insight baru, siapa tahu kita punya cerita baru dan segala macamnya. Kita tutup. Terima kasih. Dadah.